Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 2, ayat 1-2, dilanjutkan dengan ayat 7-14. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 1-4.
Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah doa adalah nafas penghubung kehidupan. Hidup manusia adalah anugerah untuk tujuan tertentu yang telah disediakan Tuhan. Kita dihadirkan di dunia oleh Tuhan dengan pelbagai kemampuan agar kita mampu mengarungi hidup di dunia ini dengan kuat, tegar, penuh iman dan harapan. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan dengan kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, tapi juga ada banyak hal yang tak dapat kita lakukan dengan kemampuan manusiawi kita. Kita butuh Tuhan untuk memampukan kita untuk melakukan. Saudaraku terkasih, hari ini Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah nafas kehidupan, sekaligus menjadi sarana yang menghubungkan kita dengan Bapa di surga. Dalam doa ini, Tuhan Yesus menghendaki agar kita senantiasa menghadirkan pujian dan syukur atas kehidupan, menyampaikan permohonan untuk kesehatan dan kesejahteraan jasmani dan rohani. Pujian kita kepada Allah tidak menambah kemuliaannya, namun berguna bagi pertumbuhan iman kita, agar kita selalu memiliki rasa syukur dan kedekatan yang mendalam dengan Bapa di surga. Permohonan dalam doa Bapa kami memampukan kita untuk bekerja dan menaruh percaya bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kita dengan rezeki yang kita butuhkan. Melalui doa Bapa kami, kita dimampukan juga untuk menerima pengampunan dari Tuhan, sekaligus kita dimampukan untuk mengampuni sesama kita. Inilah yang sesungguhnya menyehatkan jiwa rohani kita. Ini pula yang sesungguhnya memampukan kita untuk terus berjalan dalam persiarahan hidup ini, karena kita memperoleh energi ilahi dari Tuhan. Doa sebagai nafas kehidupan mampu menyelubungi dan memagari diri kita dari segala kejahatan dan kuasa jahat yang hendak menghancurkan hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, teguhkanlah hatimu, tetaplah bertekun dalam doa. Tuhan menyertai kita sepanjang segala abad.
Dia mengasihi kita dan memanggil kita agar semakin bersatu dengannya. Doa menjadi sarana utama agar kita berjumpa dan bersatu dengan Tuhan senantiasa. Doa adalah cara kita bernafas dan terus menerima berkat darinya, sekaligus membagi berkat bagi sesama. Semoga demikian. Amin.